kita udah di video sesi kedua. Kita bakal ngebahas bareng Una tentang gimana kehidupan Una selama di Malaysia untuk belajar. Jadi di sini nanti Una bakal sharing tuh dan sebagai anak rantau itu gimana di sana. Banyak teman-teman tuh yang kayak mungkin di kuliahnya udah oke nih, udah pas gitu, tapi ada rasa ketakutan bisa nggak ya nanti survive di sana, nggak ada orang tua, nggak ada saudara. Di sini kami khususnya Una bakal sharing apa-apa aja yang udah terjadi selama hampir 3 tahun ya merantau di Malaysia untuk belajar. Oke, jadi kita pengen nanya dulu nih, sebelumnya Una itu ke Malaysia emang kemauan Una atau ada kayak saran dari ayah atau mama gitu? Kalau aku sendiri, sejujurnya itu aku pengen kuliah di luar negeri, tapi juga dibantu dengan saran dan masukan-masukan dari kedua orang tua aku. Terus kebetulan juga abang aku dulu pas S1-nya juga di salah satu univ di Malaysia juga gitu. Jadi ya sampai di sini gitu, sampai aku bisa kuliah di Malaysia dan alhamdulillah lulusnya juga di Malaysia. Tapi waktu sebelum Una kayak maksudnya gini loh, kayak Una sebelumnya pernah merantau nggak sih? Maksudnya yang kayak emang pisah dari orang tua pernah nggak? Yang memang beda Sebenarnya daerah gitu. aku nggak pernah merantau, tapi aku pernah ngerasain sekolah asrama. Tapi ya sekolah asramanya itu ya masih sekolah asrama ya masih di dalam kota aku dan lumayan dekat dari rumah aku dan maksudnya masih bisa dikunjungin gitu dan Sabtu Minggu juga pulang yang kayak bener-bener kayak anak rantau gitu nggak pernah. Jadi pertama kali aku merantau dan jauh banget dari orang tua itu ya di sini Pas gitu sekarang sekarang ya. ini. Kalau kita flashback lagi nih ke 3 tahun yang lalu waktu pertama kali Una mau ngerantau nih, ada nggak sih misalnya nih di hari H gitu kan, ada nggak sih rasa ketakutan kayak Una kepikirnya nanti bakal gimana ya di sana, siapa yang ngurusin, kalau misalnya sakit, kalau ntar kuliahnya bisa nggak ya, pasti kan ada yang kayak gitu. Terus apalagi kita biasanya kan kalau di rumah makan ada, semua ada disediain, sementara di sana begitu orang tua istilahnya nganter doang langsung balik lagi kan kayak gitu, nggak mungkin stay sama kita. Ada nggak sih rasa yang kayak gitu, nak, khawatir gitu? Kalau rasa pertama kali aku harus merantau itu sebenarnya aku aku lebih ke excited gitu karena aku sebenarnya suka menghadapi experience baru gitu apalagi yang jauh-jauh dari orang tua gitulah kan. Tapi pasti ada lah di satu sisi kita kayak ngerasa takut atau ini aku bakal homesick nggak ya nanti pada Iya, akhirnya gitu. iya. Dan tapi kalau misal ketakutan itu sendiri, aku tuh lebih ngerasain di kayak aku bisa nggak ya survive di dunia luar negara orang dengan beda culture, dengan beda bahasa mungkin, ya aku bisa nggak ya pahami apa yang mereka maksud, simpel Iya, itu iya. misalnya kayak aku bisa nggak ya pahami apa yang mereka maksud atau mereka bisa nggak ya pahami apa yang aku pengen, apa yang aku maksud gitu. Bisa Jadi nyambung nggak ya ya gitu ya? bisa nyambung nggak ya aku berteman berinteraksi sama mereka tuh bisa nggak ya kalau misalnya untuk jauh dari orang tua. Di awal aku sangat siap gitu maksudnya karena kan aku jauhnya bukan gara-gara apa gitu maksudnya aku. Dan juga alhamdulillah aku kan sangat didukung sama orang tua aku Iya. dan keluarga-keluarga aku lainnya gitu. Jadi ya alhamdulillah maksudnya aku bersyukur gitu. Aku juga sangat nggak sabar untuk masuk ke dunia ini. Tapi ya ketakutan-ketakutan kecil itu juga pasti bakal ada gitu. Terus kan Sih. Una nih dari Banda Aceh gitu kan. Berarti waktu itu lewat KL ya? Transit KL dulu ya? Iya. Pas sampai. Kalau Banda Aceh ke Johornya itu nggak ada yang direct. Dia harus transit ke KL dulu, ntar ke KL ke Johornya itu boleh naik bus atau naik Atau pesawat. pesawat. Nah, jadi waktu pertama kali Una sampai di Johor waktu itu, apa sih pertama kali yang kayak tiba-tiba kepikir di kepala Una gitu kayak, oh ternyata Johor kayak gini, atau Una sebelumnya udah pernah ke Johor? Nah, yang aku pertama kali pikir karena kan aku yang ngelihat langsung kayak Unilife-nya itu kan Iya. aku patokannya itu kan ke abang aku gitu kan. Nah, tapi abangku itu
kuliahnya, maksudnya uninya bukan di Johor, di Kuala Lumpur, yang dimana Kuala Lumpur kan pusat kota. Pusat Jadi yang aku kota. mikirnya itu kayak, wah pusat kota banget nih gitu. Iya, iya, Walaupun iya. kan aku tinggalnya di Aceh tuh, Aceh kan Iya. kota yang Maksudnya apa banyak ya, gedung-gedung lebih lah kayak gitu kan. banyak-banyak gedung gitu-gitu kan. Nah, pas aku nyampe di Johor, ya banyak juga, cuman kurang lebih Sama sama aja kayak ya. apa? Sama aja Sama sih. sebenarnya kan. Ya, Sama aja maksudnya kan. karena kan di Johor juga apa ya, mayoritasnya Islam juga, maksudnya Islamnya kuat juga gitu. Jadi nggak ada yang terlalu beda-beda banget gitu, nggak. Terus waktu Una masuk ke UTM, mulai masuk nih ke lokasi UTM, itu sesuai nggak sih dengan ekspektasi Una? Karena jujur aja ada beberapa mungkin kayak adik junior-junior adik-adik gitu ya, kayak mungkin mereka berpikirnya UTM itu akan sama seperti universitas swasta yang gimana ya? UTM itu kan punya pemerintah dan memang udah lama kayak gitu kan. Di mereka tuh mikirnya bakal yang kayak bangunannya tuh modern, lingkungannya tuh modern yang kayak mereka pikirnya di luar negeri gitu loh. Kalau di Una gimana sih? Kalau di aku pribadi, ya ya yang semestinya aja gitu, karena kan ya yang seperti kita tahu gitu, maksudnya kalau UTM ini ya punya pemerintah gitu kan. Jadi ya tapi maksudnya nggak se apa ya, nggak se kayak yang dipikirin kayak kita kuliah yang luar negeri ya, swasta mungkin gitu. Tapi sejauh ini aku nyaman-nyaman aja gitu, maksudnya nggak ada Nyaman banget malah ya kalau um, dibilang. Nyaman apa banget gak sih kalau belajar? Maksudnya kayak environment-nya tuh enak banget gitu, kayak banyak hijau-hijaunya, kayak gitu. Adem gak sih kalau di dalam UTM tuh? adem. Dan UTM itu kan luas banget ya. Iya. Maksudnya memang benar-benar untuk apa ya, cocok untuk belajar Iya. gitu. Udah gitu dia ada danau, ada bisa kano, bisa sepedaan, enak banget di pokoknya. Terus Terus terus. kita juga ada pasar Salasa, kita mau Iya. ngapain. Oh, terus buat teman-teman juga ya kalau apa ya, kalau misalnya UTM itu tuh kalau bisa dibayangin tuh kayak kota kecil ya nggak sih? Kayak mini city yang ada Yang em, luasnya, klinik, guys. ada tempat sewa Masjid, sepeda, ada stadion, ada kolam renang yang untuk lomba-lomba gitu badai. ya. Terus ada tempat gym juga, ada apartemen yang kayak hotel, danau, Ada masjid, ada sungai, perpus. semuanya Perpusnya pokoknya gede ada. juga. Ya nggak sih? Kayak Perpusnya ada 2. ada kafe-kafe, mau kafe yang biasa aja sampai kafe yang bagus juga ada. Pokoknya kayak enak banget deh pokoknya. Yang paling aku suka dari UTM nih, apa yang aku suka dari UTM itu apa ya, di bagian perpus sama masjidnya gitu, karena Iya. aku kan tipikal orang yang apa ya, orang yang kalau belajar tuh nggak boleh ribut gitu, nggak bisa ribut. Tapi abis aku belajar tuh aku baru bisa, maksudnya baru bisa kayak bertanya-tanya, karena kan kalau misalnya aku bertanya sebelum aku ngerti, aku aja nggak tau gitu kan. Iya, Jadi iya. kayak aku tuh butuh tempat yang bener-bener sunyi gitu, dan Sunyi. aku suka banget belajar di Perpus. perpusnya UTM gitu, karena juga dia dekat sama masjid gitu, jadi kita nggak perlu apa ya, nggak perlu khawatir gitu kalau misalnya kita mau sholat, ya deket banget, emang samping-sampingan kan Jo. Iya. Itu tuh emang tempatnya enak banget sih. Maksudnya dari Hmm, perpusnya juga tuh kayak adem, nyaman, adem, iya nyaman banget sih. hmm, Ma- luas, Kita bersih. baru tahu gitu karena Una kan kayak selama ini tuh anak perpus banget. Ya nggak sih kayak apa-apa tuh pasti perpus. Ada tugas dikit pasti ke perpus kayak gitu kan. Karena kita bisa sewa ini guys, kita Oh sewa iya, bukan sewa ya, kayak book kayak booking kamar booking gitu ya. booking Ah, room gitu. Jadi kalau di perpus UTM itu, hmm, perpus yang di main yang di pusat itu kita tuh punya bisa sewa ruang sendiri yang memang kita untuk belajar sendiri untuk satu orang, ada juga room discussion. Jadi kalau misalnya kita ada grup segala macam kan harus ribut, harus ngomong. Itu kita ada banyak tuh room-roomnya kayak gitu. Ada juga kalau misalnya
di hall yang besarnya juga ada kayak gitu. Jadi emang enak banget sih kalau buat belajar. Kalau yang satu lagi tuh gedungnya baru ya, cuman agak jauh gitu kan. Selama 3 tahun Una hidup di situ, ada nggak sih rasanya kayak apa sih yang susahnya gitu jadi anak rantau? Karena gini, beda loh kita tuh merantau di kota, di luar kota, misalnya di Medan atau Jakarta atau di mana, sama kita tuh di negara orang gitu. Pasti beda kan? Apa sih yang kayak rasanya sulit banget gitu? Kalau apa ya, selama kehidupan di sana, dari awal masuk juga, karena kan apa ya, aku juga udah pergi dari Aceh ini ke UTM itu dengan beberapa orang ya, ada cewek juga beberapa orang. Jadi kalau masalah pertemanan, maksudnya di awal-awal itu masih, kan walaupun teman-teman yang pergi dari Aceh ini beda-beda jurusan gitu kan, kita nggak boleh selamanya nggak bisa selamanya sama mereka gitu, karena kan ada kesibukan masing-masing gitu kan. Nah, kalau misalnya pas udah kita di sana dan ditinggal sama orang tua kita tuh kayak hero buat diri kita sendiri gitu. Bener Iya banget. kan, kita tuh harus bisa bertahan hidup, kita harus juga belajar, kita harus dapat nilai yang baik gitu. Kita harus jaga waktu juga gitu, untuk istirahat, untuk belajar, untuk makan, untuk refreshing. Kita yang atur sendiri gitu, karena yang sebelumnya mungkin kayak aku tinggal sama orang tua, itu tuh kan maksudnya masih ada yang ingetin, ya walaupun masih tetap diingetin, tapi kan nggak secara selalu, nggak berlangsungan gitu. Jadi kita tuh memang apa ya, tantangannya emang kita tuh harus bisa jadi hero buat diri kita sendiri. Kita harus survive juga sama teman-teman baru kita gitu. Karena kan nggak selamanya kita sama yang itu aja, karena kan juga mungkin dia ada kesibukan sendiri gitu. Makanya juga meskipun kayak banyak temen juga tuh, kita harus bisa sendiri nggak sih? Karena sampai kapan sih kita bisa ngandelin teman kita kan, kayak gitu. Kalau soal makanan, kalau aku kan termasuk orang yang suka pedes ya, dan di Aceh itu makanannya rata-rata kan kayak pedes, asin gitu-gitu kan, dan rempah-rempahnya ini. Tapi kalau misalnya kita ke Johor itu, kan dalam ekspektasi aku tuh kayak manis, yang apa-apa gitu kan. Tapi kalau di Johor ini kan kita punya kantin yang juga ada jual makanan Indo gitu, jadi nggak perlu khawatir gitu soal makanan. Karena di Johor juga tuh banyak, kayak bude-budenya banyak yang orang Jawa nggak sih, Nak? Ya kan? Ya, Banyak orang Indonesia. banyak yang masak Indo lah pokoknya. Maksudnya, kalau Vita pribadi, Vita emang kurang cocok sama makanan lokalnya sendiri, yang kayak kari-kari, sambelnya tuh manis. Karena Vita suka pedes banget kan. Tapi kalau misalnya lagi pengen makan Indo tuh tinggal datang ke yang tempat jualan Indo aja gitu ya kan. Nggak, maksudnya teman-teman nggak perlu khawatir nanti makannya bakal kayak gimana segala macem gitu. Kayak aman-aman aja sih ya kita ya. Terus dulu waktu udah tinggal sama orang tua, sama Una sekarang yang udah merantau, Una ngerasa nggak sih ada satu atau dua perubahan yang dulunya Una nggak bisa, sekarang tuh Una udah bisa loh kayak gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Banyak banget ya, karena kan Banyak aku ya juga kan? merantau udah 3 tahun juga, hampir 3 tahun lah ya, 3 tahun kan Cok? Iya, 3 tahun pasti kan? nih, Jadi pas. kayak yang dulunya mungkin aku masih masih susah untuk mengatur waktu aku gitu, tapi di sana aku mengharuskan aku sendiri untuk mengatur waktu aku secara sebaik-baiknya lah gitu. Bentar, Aku harus karena kita nggak istirahat ada, ya karena kita nggak ada yang kayak nggak mungkin juga kan kayak orang tua kita belajar ya, makan ya, ini ya istirahat ya nggak mungkin kan. Kita tuh kita yang manage sendiri gitu. kita yang manage sendiri gitu, terus juga lebih bisa mandiri. Kita kayak misalnya kita kan di rumah tuh mungkin yang belanja untuk sesuatu itu kan masih bukan kita misalnya gitu, beberapa orang gitu. Tapi kalau misalnya di sana memang kita mengatur belanja bulanan kita juga harus mengatur waktu, mengatur jadwal apapun itu, mengatur cara kita berinteraksi sama orang gitu. Itu sih bisa lebih, aku juga bisa lebih belajar buat ngertiin orang dengan perbedaan apapun itu selama aku kuliah di sana.
Pernah nggak selama 3 tahun di sana Una ngalamin, pasti setiap orang nggak mungkin enggak, itu pasti ngalamin satu masa sulit, ya kan? Satu momen yang benar-benar sulit buat Una itu apa? Apakah dari misalnya nih, apakah dari Una tuh udah nggak sanggup kuliah lagi, atau Una nggak sanggup sendiri tinggal di sini lagi, atau misalnya dari segi jajan, atau misalnya kayak gimana gitu? Satu momen yang bener-bener Una tuh rasanya udah nggak kuat lagi di Johor gitu. Ada nggak? Kalau kalau aku pribadi, apa ya, masalah terbesar aku tuh mungkin dengan ya jurusan aku. Balik lagi kayak aku tuh kan masih harus lebih mengerti lagi tentang jurusan aku gitu. Dan aku lebih banyak apa ya, most of problem aku selama aku di sana itu lebih ke tentang pelajaran-pelajaran sih, maksudnya pelajaran-pelajaran kuliah ya. Itu kalau misalnya masalah pertemanan, so far ya insya Allah baik-baik aja gitu, masalah pergaulan juga gitu. Tapi kalau misalnya masalah perkuliahan mungkin masih ada sesuatu yang aku harus lebih belajar, harus lebih latihan gitu. Jadi aku tuh pernah kayak aku tuh susah banget tuh ngertiin satu subjek gitu. Jadi itu tuh kayak apa ya, masa terdownnya aku di sana gitu. Tapi ya gitu lagi, maksudnya setelah, maksudnya itu bakal jadi masalah, tapi kita tuh harus tetap maju gitu. Kita harus tetap belajar gitu, untuk lebih mengerti pelajaran itu gitu. Itu aja sih solusinya. Terus ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, karena kita takut juga nanti videonya kelamaan. Kita sebagai perempuan pasti kan yang paling apa ya istilahnya, mungkin lebih dijaga sama orang tua ya. Perempuan itu susah dilepas sama orang tuanya segala macam. Udah ngalamin itu nggak? Selama merantau itu apa ya, kalau dari orang tua aku sendiri ya, karena orang tua beda-beda. Kalau orang tua aku sendiri tuh sangat sangat ngedukung kalau aku kuliah di luar Aceh gitu, manapun itu. Jadi kalau untuk aku sendiri, walaupun aku cewek dan walaupun aku cewek satu-satunya kan, keluarga aku tuh cuman aku cewek gitu kan, nggak se-strict itu gitu, karena mereka alhamdulillah dan aku bersyukur juga mereka ngedukung gitu kalau misalnya aku. Karena mungkin kan ada tuh beberapa teman-teman yang nge-DM Vita gitu kan, maksudnya kayak gimana ya Kak cara cara bikin orang tua kita tuh bisa percaya gitu. Ini anaknya udah pengen banget nih, tapi orang tuanya mungkin nggak lepas karena dia perempuan segala macam gitu kan. Ya kita nggak bisa gimana-gimana ya, karena satu hal juga tuh mungkin buat orang tua yang nonton juga nantinya, atau ada teman-teman yang nonton juga bisa kasih tahu ke orang tuanya kalau merantau ke luar itu tuh banyak banget manfaatnya, kita rasain ya kan, ya nggak, Diuna juga kan, maksudnya di Vita pribadi, Vita merantau itu di umur Vita 18 atau 19 tahun. Seandainya Vita waktu itu nggak mutusin untuk merantau, mungkin Vita bukan jadi Vita yang sekarang gitu loh, yang kayak ya udah masih kayak anak SMA, masih anak sekolahan yang ya udah dalam dekapan orang tua aja gitu kan. Selama di Johor gitu, Una ngerasa aman nggak sih sebagai perempuan? Maksudnya gini, kan ada nih misalnya nih dari pikiran orang tua ya, kita lihatnya ya dari sudut pandang orang tua pasti kayak Johor tuh kotanya aman nggak ya? Atau banyak nggak ya kriminalnya atau gimana gitu? Kalau Una nih, selama ini ngerasainnya gimana? Kalau aku sendiri, aku ngerasa di Johor itu aman banget ya gitu, karena apalagi di UTM-nya kan, maksudnya kan karena aku tinggal di asrama UTM, jadi itu emang sangat ketat gitu. Emang asramanya ada untuk cewek dan untuk cowok gitu, maksudnya emang bener-bener dipisahin. Dan juga lingkungan di sana tuh yang memang kayak apa ya, strict juga gitu kan, kalau apa jarak antara cewek cowok gitu-gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya dari lingkungan, itu tuh bukan suatu masalah yang benar-benar berat gitu, karena insya Allah lingkungan di sana juga apa ya, baik gitu, bagus gitu. Tapi kita juga harus lebih bisa jaga diri masing-masing, karena kan itu ininya kita gitu. Balik ke diri sendiri sih kalau menurut Vita ya, karena dari lingkungan tuh udah mendukung untuk yang baik kayak gitu kan. Terus juga mungkin yang Vita bisa bilang, yang namanya kriminalitas, kejahatan segala macam pasti ada, dimanapun pasti ada. Cuman Vita pribadi
Vita sama Una selama tinggal di Johor tuh nggak pernah yang kayak kita nggak pernah ya yang ngalamin kecopetan, rampok, maling yang kayak gitu nggak pernah ya, nggak pernah. Kita pribadi nggak pernah, tapi mungkin nggak tahu teman-teman yang lain gitu. Kita nggak pernah tinggal di negeri Malaysia yang lain, tapi selama tinggal di sana Vita bisa ngerasain vibe keislamannya tuh kental banget ya nggak, Nak? Juga mungkin ya Vita pesan kayak buat teman-teman juga yang perempuan, pasti kayak orang tuanya juga susah gitu kan buat ngelepas anaknya segala macam. Mungkin caranya itu kayak ngeyakinin orang tua kalian kalau misalnya kalian tuh di sana nggak bakal kenapa-napa. Kalau di Vita caranya, Vita nunjukin ke orang tua Vita kalau Vita tuh bukan anak yang manja. Jadi itu pertama, bukan anak yang manja. Jadi begitu mereka lepas, oh ya udah anak aku tuh udah bisa sendiri gitu loh, udah nggak perlu dibantuin lagi. Kedua, jaga kepercayaan karena kayak kalau kitanya kalau kitanya di rumah aja itu nggak bisa jaga kepercayaan orang tua, misalnya bohong-bohong atau bandel atau gimana, ya gimana orang tuanya bisa ngelepas, ya kan? Apalagi di sana bener-bener kita nggak ada yang kontrol karena yang kontrol bener-bener diri kita sendiri kan. Jadi ya itu sih yang Vita bisa bilang karena pastilah anak cewek tuh kalau merantau pasti jadi ini banget kan, jadi pembahasan banget gitu dibanding anak Ada aja laki-laki. juga ada. Iya, makanya. Ya mungkin Vita sama Una tuh termasuk orang yang apa ya istilahnya beruntung lah ya. Kita punya orang tua yang emang nge-support ya kan. Oke, videonya udah cukup lama. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nggak, Nak? Buat teman-teman nih nanti yang mau ngerantau, yang buat kuliah gitu ke Malaysia, ada pesan-pesan nggak? Kalau dari aku, ya kita harus lebih siapin mental juga gitu dalam hal apapun itu. Kita juga harus lebih bisa belajar mandiri itu untuk kalian yang bakal masuk ke dunia perkuliahan ataupun yang sedang masuk ke dunia perkuliahan. Atau ya gitu kan. Nah, terus kita juga harus lebih bisa menjaga waktu lah, lebih bisa mengatur waktu dengan baik. Itu aja sih. Berarti sampai segitu dulu video dari Vita dan Una. Semoga video ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua yang nantinya mau lanjutin kuliah ke Malaysia atau mau merantau ke Malaysia. Jadi setidaknya dengan dengerin pengalamannya kami, itu bisa apa ya menjawab rasa penasaran kalian atau menjawab rasa ketakutan kalian, khawatir atau gimana. Semoga ini membantu banget karena one day kita mungkin bakal pisah ya, Nak. Kita nggak bakal di Malaysia lagi. Mungkin Una di mana, Vita di mana. Kayak kita udah selesai kuliah, kita nggak tahu nanti bakal kayak gimana. Tapi semoga video ini jadi rekam digital untuk teman-teman nanti generasi-generasi seterusnya mungkin bisa nonton video ini, bisa bermanfaat juga. Kita mau ngucapin makasih juga buat Una yang udah sharing banyak, yang udah sharing tadi di video sebelumnya tentang perkuliahannya, gimana dia struggle buat ngadepin kuliahnya, dan gimana kehidupan dia di Malaysia. Vita makasih banget udah mau ngeluangin waktunya buat sharing di video Vita. Oke, sampai segitu dulu video dari Vita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!